Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok kami akan melakukan presentasi dengan topik sistem operasi perangkat mobile dan pengelolaan energi sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Ibu Asri Samsiar Ilmananda ST MT. Presentasi ini terdiri dari beberapa bagian yang akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Saya sendiri, Muhammad Farhan, dengan NIM 060. Nama saya Muhammad Asroi dengan NIM 050. Saya Rombona Hanaumendina dengan NIM 043. Saya Elvira Ratnasari Unul dengan NIM 217. Dan saya Ari Yuka Pradana dengan NIM 057. Latar belakang. Peningkatan penggunaan perangkat mobile. Penggunaan perangkat mobile telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan laporan dari Statista, jumlah pengguna smartphone global diperkirakan mencapai 6,8 miliar pada tahun 2023, yang setara dengan 86% populasi dunia. Tantangan dalam pengelolaan energi perangkat ialah sebagai berikut. Perangkat mobile saat ini dilengkapi dengan prosesor yang kuat, layar besar, dan konektivitas terus-menerus, seperti 5G, yang menyebabkan konsumsi daya yang tinggi. Sebuah studi dari McKinsey menunjukkan bahwa rata-rata pengguna menghabiskan 4,8 jam per hari menggunakan perangkat mobile. Akhirnya, meningkatkan beban konsumsi baterai. Dengan begitu, pentingnya pengelolaan energi pada perangkat mobile perlu dilakukan. Efisiensi energi sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi ketergantungan pada pengisian daya, dan memperpanjang umur perangkat keras. Teknologi hemat daya dalam sistem operasi seperti Android DOS Mode mampu meningkatkan efisiensi penggunaan baterai hingga 25% dalam mode siaga. Tujuan presentasi. 1. Memahami pengelolaan energi pada sistem operasi mobile. Menjelaskan bagaimana sistem operasi seperti Android dan iOS mengelola konsumsi daya perangkat secara efisien melalui fitur bawaan seperti DOS Mode, Adaptive Battery, dan Low Power Mode. 2. Memberikan wawasan tentang teknologi hemat daya terbaru. Mengulas teknologi baru seperti Dynamic Voltage Scaling dan Energy Harvesting yang mulai diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi energi perangkat mobile. Ketiga, menyoroti peran pengguna, developer, dan industri. Untuk pengguna, mengadopsi kebiasaan yang mendukung efisiensi energi, seperti mengaktifkan mode hemat daya. Untuk developer, membuat aplikasi yang lebih hemat daya dengan memanfaatkan API, Battery Manager. Untuk industri, mengembangkan standar energi untuk perangkat mobile yang lebih efisien. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan kesadaran tentang dampak pengelolaan energi, memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan energi berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon dan pembangkit listrik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Nasroy. Ya, sistem operasi mobile populer. 1. Android. Merupakan sistem operasi mobile paling banyak digunakan di dunia dengan pangsa pasar global sekitar 71% pada tahun 2023. Dikembangkan oleh Google, Android memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan dukungan untuk berbagai perangkat dari beragam produsen. 2. iOS. Sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod. Memiliki pangsa pasar sekitar 28% pada tahun 2023. Terkenal dengan ekosistem yang terintegrasi dan keamanan tinggi. 3. Harmony OS. Dikembangkan oleh Huawei. Diperkenalkan sebagai alternatif Android, terutama setelah pembatasan perdagangan antara Huawei dan AS. Digunakan pada perangkat seperti smartphone, tablet, dan perangkat IoT.
masih memiliki pasar kecil, tetapi terus berkembang di pasar Asia, terutama di Tiongkok. 4. Sistem operasi lainnya. KAI OS dirancang untuk fitur ponsel sederhana, populer di negara berkembang karena konsumsi daya yang rendah. Windows Mobile dan BlackBerry OS tidak lagi aktif digunakan, tetapi sempat mendominasi pasar sebelum 2010. 5. Data statistik distribusi pangsa pasar global sistem operasi mobile tahun 2023. Android memimpin 71 pangsa pasar dan iOS 28%, dan lainnya Harmony OS, KaiOS, dan lain-lain 1%. Untuk teknologi hemat energi dalam sistem operasi mobile. 1. Android, DOS Mode, dan Apple Standby. DOS Mode, fitur yang mengoptimalkan penggunaan baterai perangkat Android dengan membatasi aktivitas aplikasi di latar belakang saat perangkat tidak aktif. Pengguna Android yang mengaktif DOS Mode dapat menghemat hingga 25% lebih banyak baterai dibandingkan dengan perangkat yang tidak menggunakan fitur ini. App Standby, menjaga aplikasi yang jarang digunakan dalam status tidur, mengurangi pemakaian daya. 2. iOS, Low Power Mode. Low Power Mode mengurangi konsumsi daya dengan menonaktifkan atau mengurangi beberapa fitur, seperti email push, animasi visual, dan pengurangan kecerahan layar. Penggunaan iPhone dapat memperpanjang penggunaan baterai hingga 2 jam lebih lama dengan mengaktifkan mode hemat daya. 3. Harmony OS, pengelolaan daya pintar. Harmony OS memiliki algoritma pengelolaan daya yang menggunakan AI untuk memprediksi penggunaan perangkat dan mengoptimalkan konsumsi energi. Penggunaan energi dapat berkurang hingga 30% lebih efisien dibandingkan dengan perangkat yang tidak mengimplementasikan AI untuk manajemen daya. 4. Energi aware scheduling dan dynamic voltage scaling atau disingkat DVS. Teknologi energi aware scheduling yang mengatur kapan aplikasi berjalan untuk menghindari pemborosan daya, dan dynamic voltage scaling untuk mengurangi konsumsi daya prosesor dengan menyesuaikan tegangan sesuai dengan beban kerja. Kedua, teknologi ini digunakan oleh beberapa sistem operasi modern untuk memperpanjang umur baterai dan meningkatkan efisiensi daya secara keseluruhan. Pengaruh pengelolaan energi terhadap kinerja perangkat. 1. Keseimbangan antara kinerja dan konsumsi daya. Pengelolaan energi yang efisien seringkali melibatkan kompromi antara kinerja dan daya tahan baterai. Sistem operasi mobile modern harus menyeimbangkan keduanya agar tidak mengurangi pengalaman pengguna. Misalnya, fitur DOS Mode di Android mengurangi pemakaian daya dengan mengurangi aktivitas aplikasi latar belakang, tetapi dapat sedikit memperlambat responsivitas perangkat pada saat perangkat tidak aktif. 2. Dynamic Performance Scaling. Dynamic Frequency Scaling dan Dynamic Voltage Scaling memungkinkan prosesor untuk menyesuaikan kecepatan dan daya dengan kondisi beban kerja, mengoptimalkan konsumsi daya tanpa mengorbankan kinerja. Dalam pengujian, perangkat yang menggunakan DPS dapat mengurangi konsumsi daya hingga 40% tanpa menurunkan kinerja secara signifikan. 3. Pengaruh mode hemat energi pada aplikasi berat. Aplikasi dengan beban pemrosesan tinggi, misalnya game atau aplikasi pengeditan video, seringkali menguras daya baterai lebih cepat. Saat mode hemat energi diaktifkan, aplikasi ini mungkin mengalami penurunan kinerja untuk menghemat daya. Misalnya, iPhone 12 yang menggunakan low power mode menunjukkan penurunan performa 10-20% pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan grafis intensif. 4. Kinerja baterai dan keberlanjutan. Pengelolaan energi yang baik dapat memperpanjang umur baterai perangkat, mengurangi kebutuhan pengisian ulang yang sering, dan mengurangi emisi karbon yang terkait dengan produksi energi. Perangkat dengan optimasi daya yang baik dapat mengurangi frekuensi pengisian ulang hingga 15% per tahun, mengurangi konsumsi energi keseluruhan, dan memperpanjang umur baterai. Strategi pengelolaan energi untuk developer aplikasi. Yang pertama, optimasi penggunaan layanan latar belakang.
Aplikasi yang sering mengakses layanan latar belakang seperti lokasi, push notification, atau sinkron data menguras banyak daya. Best practice, mengurangi frekuensi pembaruan atau menggunakan job scheduler atau work manager untuk menjadwalkan tugas latar belakang secara efisien. Dengan menggunakan work manager di Android untuk tugas yang tidak memerlukan eksekusi segera, mengurangi pemborosan daya. Yang kedua, mengurangi penggunaan sensor yang tidak perlu. Sensor seperti GPS, accelerometer, dan gyroscope dapat mengurangi baterai jika digunakan secara terus-menerus. Developer harus menghindari penggunaan sensor dalam kondisi yang tidak diperlukan dan membatasi frekuensi pembacanya agar mengaktifkan GPS hanya saat aplikasi membutuhkan lokasi pengguna secara real-time. 3. Memanfaatkan mode hemat energi sistem operasi. Banyak sistem operasi mobile menyediakan API untuk mengoptimalkan konsumsi daya. Android menggunakan baterai manager untuk memeriksa status baterai dan menyesuaikan fungsionalitas aplikasi sesuai dengan tingkat daya yang tersisa. iOS memanfaatkan energi efisiensi API untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan aktivasi aplikasi yang mengkonsumsi daya tinggi. Yang keempat, mengelola penggunaan jaringan secara efisien. Koneksi jaringan adalah salah satu faktor utama yang menguras daya baterai. Developer dapat mengoptimalkan penggunaan jaringan dengan menggunakan synchronous request saat jaringan tersedia dan mengaktifkan caching untuk mengurangi panggilan API berulang. Juga mengurangi frekuensi pemutakhiran data, terutama untuk aplikasi yang memerlukan sinkronisasi data secara real-time. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan energi pada perangkat mobile. Yang pertama, kompleksitas aplikasi yang semakin tinggi. Dengan aplikasi yang semakin kompleks, penggunaan daya menjadi lebih sulit untuk diprediksikan dan dikendalikan. Aplikasi yang membutuhkan grafis intensif, pengolahan data besar, atau konektivitas terus-menerus menguras banyak daya. Tantangannya, menjaga kinerja aplikasi tetap optimal sembari mengurangi penggunaan daya pada perangkat yang dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, variasi hardware dan perangkat yang berbeda. Setiap perangkat memiliki spesifikasi hardware yang berbeda, yang mempengaruhi cara pengelolaan energi. Sistem operasi harusnya mengelola daya secara dinamis, mempertimbangkan kemampuan prosesor, GPU, dan ukuran baterai yang berbeda-beda. Tantangannya menjamin aplikasi bekerja secara efisien di berbagai perangkat dengan kondisi hardware yang beragam. Ketiga, optimasi jaringan dalam kondisi bervariasi. Koneksi jaringan yang tidak stabil atau lambat, seperti pada koneksi seluler 3G atau 4G, meningkatkan konsumsi daya secara signifikan saat aplikasi terus-menerus mencoba untuk melakukan sinkronisasi atau transfer data. Tantangannya, memastikan aplikasi tetap efisien meskipun dengan kondisi jaringan tidak stabil atau lambat. Keempat, trade-off antara kinerja dan daya tahan baterai. Beberapa aplikasi yang membutuhkan pemrosesan intensif, seperti game atau aplikasi VR, menghabiskan banyak daya dalam jumlah besar sehingga seringkali membutuhkan penurunan kinerja untuk menghemat daya. Tantangannya, mengoptimalkan pengelolaan daya tanpa perlu banyak mengorbankan pengalaman pengguna, terutama pada aplikasi dengan kinerja tinggi. Solusi tantangan pengelolaan energi pada perangkat mobile. 1. Penggunaan algoritma pengelolaan daya yang adaptif. Menggunakan algoritma yang menyesuaikan pengelolaan daya berdasarkan kondisi perangkat dan penggunaan aplikasi. Algoritma ini dapat menyesuaikan frekuensi CPU dan status perangkat secara otomatis untuk mengoptimalkan konsumsi daya. Contoh, sistem seperti adaptif baterai di Android yang mempelajari pola penggunaan dan memberikan prioritas pada aplikasi yang sering digunakan, menghemat daya pada aplikasi yang jarang digunakan. Kedua, optimasi untuk mode hemat energi dalam aplikasi. Menambah fitur auto sensing yang memungkinkan aplikasi beralih ke mode hemat energi secara otomatis berdasarkan penggunaan
tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Contoh, aplikasi yang mendeteksi ketika perangkat berada dalam mode tidur dan tidak dapat digunakan dan otomatis mengurangi penggunaan sumber daya seperti GPS, data, atau sensor. Ketiga, penggunaan teknologi charging yang cerdas. Smart charging dan fast charging dapat meminimalkan waktu pengisian dan mengurangi beban pada baterai dengan memonitor status pengisian untuk menghindari overcharging. Contoh, teknologi battery care pada perangkat Huawei yang menyesuaikan cara pengisian daya berdasarkan kebiasaan pengguna, mengurangi kerusakan pada baterai dan memperpanjang umur baterai. 4. Peningkatan efisien penggunaan sensor dan perangkat keras. Meminimalkan penggunaan sensor dan mengoptimalkan penggunaannya berdasarkan situasi dan konteks pengguna, seperti mengaktifkan GPS hanya saat aplikasi memerlukan lokasi secara akurat. Contoh, menggunakan low power Bluetooth untuk komunikasi jarak dekat, menghemat daya dibandingkan dengan Bluetooth tradisional. Pengaruh pengelolaan energi terhadap pengalaman pengguna. Pertama, peningkatan daya tahan baterai. Pengelolaan energi yang efektif dapat memperpanjang daya tahan baterai sehingga pengguna lebih puas pada perangkat yang dapat bertahan lebih lama tanpa perlu disering diisi ulang. Contohnya, fitur seperti power saving mode di Android dan iOS memungkinkan pengguna untuk mengurangi penggunaan daya tanpa mengorbankan fungsionalitas aplikasi utama. Kemudian, pengalaman pengguna lebih responsif. Aplikasi yang dioptimalkan untuk konsumsi daya dapat menjaga kinerja aplikasi tetap responsif tanpa mengalami lag atau penurunan performa. Contohnya, aplikasi yang menggunakan algoritma pengelolaan daya cerdas dapat mengurangi penggunaan CPU yang berlebihan. Ketiga, peningkatan kepuasan pengguna dan loyalitas. Pengguna dapat merasakan manfaat dari pengelolaan energi yang lebih efisien dan puas, yang memungkinkan untuk tetap menggunakan aplikasi dengan perangkat tersebut. Loyalitas meningkat ketika aplikasi dapat bekerja secara optimal tanpa menguras daya lebih cepat. Contohnya, ponsel dengan pengelolaan daya yang lebih efisien, seperti Google Pixel atau iPhone dengan fitur penghemat daya. Keempat, dampak positif dan penggunaan aplikasi berkepanjangan. Pengelolaan energi yang baik memungkinkan aplikasi digunakan dalam jangka panjang tanpa pengurangan fungsi utama. Contohnya, aplikasi seperti Spotify atau Google Maps yang mengoptimalkan penggunaan daya saat digunakan dalam waktu yang lama. Tren teknologi masa depan dalam pengelolaan energi pada perangkat mobile. Yang pertama, teknologi baterai solid state. Karena baterai ini lebih aman, efisien, dan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan daya. Manfaatnya, meningkatkan kinerja dan ketahanan baterai dengan waktu pengisian yang lebih cepat dan daya tahan yang lebih lama. Kemudian, pengisian daya nirkabel yang lebih cepat dan efisien. Teknologi ini semakin berkembang dengan pengisian yang lebih cepat dan efisien. Fitur MagSafe dari Apple dan teknologi serupa menawarkan pengisian daya yang lebih cepat tanpa mengurangi efisiensi energi. Manfaatnya, pengguna dapat mengisi daya mereka lebih cepat dan lebih mudah. Ketiga, optimasi AI dalam pengelolaan energi. Kecerdasan buatan AI dapat lebih dioptimalkan untuk pengelolaan daya dalam perangkat mobile. Contohnya, algoritma AI yang digunakan Android untuk mengoptimalkan penggunaan daya berdasarkan kebiasaan pengguna serta kemampuan untuk menyesuaikan pengaturan perangkat sesuai dengan kondisi baterai. Keempat, teknologi pengelolaan daya berbasis edge computing. Edge computing memungkinkan sebagian besar pemrosesan data dilakukan di edge jaringan. Manfaatnya mengurangi konsumsi daya dengan mengurangi ketergantungan pada pemrosesan data. Studi kasus pengelolaan energi pada perangkat mobile terkemuka. Yang pertama, Google Pixel 7 2022, pengelolaan energi. Pixel 7 menggunakan teknologi adaptive battery untuk mengoptimalkan penggunaan daya. Hasilnya, pengguna melaporkan peningkatan daya tahan baterai hingga 24 jam dengan penggunaan moderat, yang lebih dari 48 jam. Kedua, Apple iPhone 14 2022, pengelolaan energi dilengkapi dengan fitur low power mode yang mengurangi penggunaan daya dengan mematikan beberapa fitur. Hasilnya, fitur ini dapat memperpanjang masa baterai hingga 3 jam lebih lama. Kemudian ada Samsung Galaxy S23. Pengelolaan energinya menggunakan teknologi AI, power saving yang mempelajari pola penggunaan dan menyesuaikan pengaturan daya.
Hasilnya daya tahan baterai rata-rata 1,5 hari dalam penggunaan intensif. Keempat, Xiaomi 13 Pro. Pengolahan energi dapat mengimplementasikan baterai life extension. Hasilnya daya tahan baterai lebih bertahan lama, bahkan dengan penggunaan aplikasi berat. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan energi pada perangkat mobil. Yang pertama, keterbatasan kapasitas baterai. Meskipun teknologi baterai telah berkembang, kapasitas baterai perangkat mobil masih terbatas. Dengan adanya perangkat dengan spesifikasi tinggi seperti layar besar, konektivitas 5G, dan prosesor kuat, kebutuhan daya semakin besar. Dengan tantangannya meningkatkan kapasitas baterai tanpa meningkatkan ukuran perangkat atau mengorbankan desain, yang sering kali menjadi masalah dalam pengembangan perangkat mobil. Yang kedua, pengaruh penggunaan aplikasi berat. Aplikasi berat seperti game grafis intensif, pemutaran video 4K, dan aplikasi berbasis AR atau VR dapat menguras daya dengan sangat cepat. Pengolahan energi efisien tanpa menghabiskan baterai diimbangi dengan performa tinggi, sehingga aplikasi yang membutuhkan banyak daya tetap dapat berjalan tanpa gangguan. Yang ketiga, pengaruh jaringan 5G terhadap daya tahan baterai. Meskipun 5G menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi, jaringan ini juga memerlukan lebih banyak daya untuk mendukung koneksi yang stabil. Pengguna dapat merasakan penurunan daya tahan baterai ketika menggunakan koneksi 5G. Dengan tantangan teknologi 5G yang lebih cepat membutuhkan solusi penggunaan energi yang lebih efisien agar perangkat dapat bekerja lama dengan jaringan 5G tanpa mengurangi pengalaman pengguna. Yang keempat, optimasi perangkat lunak vs kinerjanya. Pengolahan energi yang terlalu agresif bisa menyebabkan penurunan kinerja perangkat, seperti penurunan kecepatan CPU atau pembatasan fitur tertentu. Hal ini dapat menurunkan pengalaman pengguna yang menginginkan keseimbangan antara efisien, energi, dan kinerja. Dengan tantangan menemukan keseimbangan antara mengoptimalkan pengolahan daya dan menjaga kinerja aplikasi dan perangkat agar tetap responsif. Solusi untuk mengatasi tantangan pengelolaan energi pada perangkat mobil. Yang pertama, pengembangan teknologi baterai baru. Teknologi baterai solid state berpotensi untuk menggantikan baterai lithium-ion yang lebih tua. Baterai ini lebih efisien, lebih aman, dan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Dengan keuntungan dapat meningkatkan ketahanan baterai dan mengurangi resiko kebakaran atau kerusakan baterai. Yang kedua, teknologi pengisian daya cepat dan nirkabel. Super fast charging. Beberapa perangkat ini mendukung pengisian daya lebih cepat, seperti OnePlus Warp Charge dan Samsung Super Fast Charging, yang memungkinkan perangkat terisi penuh hanya dalam waktu singkat. Dengan keuntungan, pengguna dapat mengisi daya perangkat dalam waktu yang sangat singkat, mengurangi ketergantungan pada pengisian lama. Yang ketiga, optimasi sistem operasi dengan AI. Optimasi daya berdasarkan AI. Sistem operasi kini mengadopsi kecerdasan buatan untuk memantau pola penggunaan dan menyesuaikan pengaturan daya secara otomatis. Misalnya, Android Adaptive Battery mengoptimalkan aplikasi dan pemakaian latar belakang berdasarkan kebiasaan pengguna, dengan keuntungan daya tahan baterai yang lebih lama tanpa mengurangi performa aplikasi yang sering digunakan. Keempat, pengolahan daya berbasis edge computing. Edge computing mengurangi kebutuhan untuk memproses data secara terpusat, memungkinkan perangkat untuk lebih efisien dalam pengolahan daya. Data proses lebih dekat dengan perangkat, mengurangi beban jaringan dan konsumsi energi, dengan keuntungan mengurangi konsumsi daya yang terkait dengan pengiriman data ke cloud dan mempercepat respon perangkat. Yang kelima, penggunaan konektivitas 5G yang efisien. 5G Energy Saving Modes. Teknologi 5G baru ini mengadopsi mode penghematan energi yang lebih efisien.
Fitur ini memungkinkan perangkat untuk menggunakan 5G secara optimal tanpa mengorbankan daya baterai. Dengan keuntungan meningkatkan kinerja dan konektivitas 5G sambil meminimalkan dampaknya terhadap daya tahan baterai. Masa depan pengelolaan energi pada perangkat mobile. Pertama, inovasi baterai dengan teknologi grafen. Grafen menawarkan daya tahan baterai lebih lama dan pengisian lebih cepat dibandingkan lithium-ion. Potensinya mampu menggantikan baterai lithium-ion di perangkat mobile mendatang. 2. Penerapan kecerdasan buatan dalam pengelolaan energi. AI yang digunakan untuk mengelola energi lebih efisien, menganalisis pola penggunaan, dan memberikan rekomendasi otomatis. Potensinya, AI mampu memprediksi kebutuhan daya berdasarkan aktivitas pengguna. 3. Pengembangan teknologi pengisian nirkabel lebih efisien. Pengisian daya nirkabel dengan efisiensi lebih tinggi dapat semakin efisien dan cepat, seperti wireless charging. Potensinya untuk bisa mencapai efisiensi 100% tanpa kerugian daya. Keempat, baterai self-charging. Baterai self-charging, teknologi baterai ini menggunakan energi lingkungan, seperti gerakan tubuh dan cahaya. Potensinya dapat mengurangi ketergantungan pada pengisian eksternal. Kesimpulan dan harapan untuk pengelolaan energi perangkat mobile. 1. Peran penting pengelolaan energi pada perangkat mobile. Pengelolaan energi efisien meningkatkan baterai, performa perangkat, dan pengalaman pengguna. Harapannya, teknologi efisien dan inovatif jadi prioritas utama di perangkat mobile masa depan. Kedua, inovasi teknologi yang terus berkembang. Penelitian menunjukkan potensi besar pada baterai solid state dan grafen untuk energi lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Harapannya, peralihan ke teknologi ini supaya lebih efisien dan hijau. 3. Pengaruh pada pengalaman pengguna. Energi yang efisien mendukung kinerja perangkat dan mengurangi kebutuhan pengisian daya. Harapannya, efisiensi energi meningkatkan pengalaman pengguna tanpa kompromi performa. Keempat, komitmen untuk lingkungan dan keberlanjutan. Teknologi hijau bisa mengurangi jejak karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Harapannya, transisi industri ke teknologi ramah lingkungan. Kelima, tantangan di masa depan. Inovasi perlu atasi keterbatasan baterai dan penggunaan 5G. Harapannya, kolaborasi produsen untuk solusi efektif dan efisien. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan presentasi ini. Pertama, dari MIT Technology Review, kedua Google, ketiga Science Direct, keempat IEEE Explore, kelima Samsung Newsroom, keenam Qualcomm, ketujuh Grand Touch Media, ke-8 The Verge, ke-9 Nature Communication, dan yang terakhir Wireless Power Consortium. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.